Halo, perkenalkan nama saya Freddy Tandilolo. Saya salah satu mahasiswa pasca sarjana Universitas Teknologi Sumbawa, program studi Magister Manajemen Inovasi. Saat ini saya akan menyampaikan summary dan analisis saya terkait salah satu video dalam YouTube yang berkaitan dengan dasar-dasar rantai pasokan digital yang disampaikan oleh Denny Ahda Akbari. Kegiatan ini kami lakukan bagian dari salah satu proses untuk ujian akhir dari mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Rantai Pasok dengan dosen pengampu Profesor Dr. Sri Rahayu SPD ME. Baik, dalam video ini yang berjudul Dasar-dasar Rantai Pasokan Digital disampaikan oleh Denny Ahda Akbari. Kami mencatat ada beberapa hal yang menjadi konsen dalam video ini kaitannya dengan rantai pasok digital. Di dalam video ini disampaikan bahwa dasar-dasar rantai pasok digital itu ada 4 untuk bisa terlaksana dengan baik. Yang pertama, integrasi teknologi maju. Artinya rantai pasokan diharapkan bisa berintegrasi dengan teknologi yang maju saat ini, memanfaatkan dan mengadopsi teknologi canggih yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi dan digitalisasi. Nah, manfaat yang bisa didapatkan dengan mengadopsi teknologi canggih adalah memungkinkan akses data secara real time dan memberikan informasi yang lebih luas kepada manajemen untuk pengambilan keputusan. Nah, manfaat lain yang disampaikan dengan integrasi teknologi dan adopsi teknologi canggih adalah perusahaan atau industri dapat lebih akurat melakukan analisis untuk data-data yang lebih luas atau lebih besar di dalam suatu usaha atau bisnis. Nah, berikutnya yang kedua adalah dasar dari rantai pasok digital adalah kolaborasi dan konektivitas yang ditingkatkan. Nah, diharapkan dengan peningkatan kolaborasi dan konektivitas akan memberikan konektivitas yang lebih besar untuk menghubungkan semua pemangku kepentingan dengan durasi waktu yang lebih singkat, sehingga proses dari pemasok hingga konsumen itu dapat diciptakan dengan informasi yang lebih lancar dan lebih baik. Nah, manfaat lainnya adalah memungkinkan transparansi yang lebih baik dan lebih besar dalam rantai pasok dan perubahan atau gangguan dalam bisnis bisa teridentifikasi dengan lebih cepat. Nah, yang ketiga adalah fleksibilitas dan adaptabilitas.
Nah, fleksibilitas dan adaptabilitas ini menjadi konsen dalam proses rantai pasok digital, karena rantai pasok yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan cepat bisa menjadi kunci keberhasilan bisnis dengan menggunakan fondasi digital yang kuat. Nah, perusahaan bisa menemukan solusi dan alternatif dengan cepat saat menghadapi hambatan atau proses yang menghambat operasional dan rantai pasok dari suatu bisnis atau industri. Nah, yang keempat adalah mengganti semua sistem konvensional menggunakan sistem digital. Nah, ini yang diharapkan bahwa penggunaan sistem digital dalam rantai pasok bukan hanya tentang mengadopsi teknologi baru, tetapi ini merupakan paradigma menggantikan metode-metode yang lama yang mungkin tidak efektif, tidak efisien dan lambat menjadi sistem digital yang lebih efektif, efisien dan cepat, atau bahasanya itu lincah. Perusahaan juga dengan sistem digitalisasi akan selalu memiliki peluang yang maksimal untuk mengikuti tren teknologi dan juga akan bisa memanfaatkan keunggulan-keunggulan dari teknologi dan digitalisasi untuk mencapai efisiensi operasional dan keunggulan yang kompetitif. Kurang lebih itu yang disampaikan dalam dasar-dasar rantai pasokan digital, dan dari analisa kami terkait dengan pemanfaatan teknologi maju dan digitalisasi dalam rantai pasok suatu bisnis atau usaha, itu ada beberapa keunggulan yang sudah disampaikan tadi terkait dengan efisiensi, lebih luas, lebih cepat, lebih akurat, lebih presisi, lebih berkualitas. Tetapi perlu diperhatikan penerapan penggunaan sistem digitalisasi atau pemanfaatan teknologi maju untuk rantai pasok harus juga melihat dari sisi finansial dan operasional dan juga maintenance, karena yang kita ketahui dan kita pahami, penggunaan sistem teknologi maju atau digitalisasi pasti membutuhkan dana atau biaya yang lebih besar, membutuhkan fokus atau konsen untuk perawatan dan quality control dan juga kalibrasi. Nah, tantangan berikutnya adalah pengguna atau orang yang memanfaatkan teknologi dan sistem digitalisasi itu harus memiliki kemampuan yang sesuai, sehingga perusahaan perlu mempertimbangkan kompetensi pelatihan kepada karyawan secara reguler. Nah, dampak yang berikutnya adalah penerapan sistem integrasi dan pemanfaatan teknologi maju dan digitalisasi untuk rantai pasok bagi perusahaan atau industri di daerah mungkin akan terkendala dengan sistem yang belum memadai,
fasilitas internet atau fasilitas komputerisasi yang belum, termasuk dengan teknisi dan operator-operator yang mungkin belum mudah didapatkan di daerah, terutama juga jika dikaitkan dengan pemanfaatan bagi UMKM. Ini perlu dilakukan kajian yang lebih detail, asesmen dan perhitungan yang matang untuk penerapan sistem yang menggunakan teknologi maju dan sistem digitalisasi dalam rantai pasok. Karena itu tadi pemanfaatan teknologi maju dan digitalisasi memang memberikan manfaat yang lebih, tetapi ada juga konsen dan resiko. Itu tadi biaya besar, butuh perawatan, butuh teknisi, dan butuh orang yang paham mengoperasikan sehingga sistem itu dapat digunakan dengan maksimal dan memberikan manfaat yang lebih baik dan lebih menguntungkan bagi bisnis atau usaha atau perusahaan di suatu daerah. Itu yang bisa kami sampaikan. Salah satu dampak buruk, bukan dampak yang menjadi konsen juga dalam pemanfaatan digitalisasi dan teknologi maju di rantai pasok, khususnya di daerah atau UMKM, adalah menghilangkan peluang keterbukaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Nah, itu juga dampak yang perlu menjadi konsen, bagaimana bisa dikelola dengan baik. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf buat kekurangannya. Terima kasih.